Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Parida dengan akhiran NPM 171. Di sini bahas mengenai apa fungsi media dan apa saja karakteristik dari beberapa teks. Yang pertama, teks berita, yang kedua, teks feature, yang ketiga, teks opini, dan yang terakhir adalah teks editorial. Apa sih itu media? Media saat ini bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Setiap hari kita melihat berita, unggahan informasi, dan berbagai isu penting melalui media sosial maupun media massa. Tanpa kita sadari, bahwasanya media itu menjadi wadah bagi kita untuk mengenal dan memahami dunia. Mulai dari yang isu-isu kecil hingga berskala nasional. Semuanya kita bisa dapatkan melalui peran media. Kita bisa mengetahui perkembangan yang ada gitu di dalam dunia. Nah, dalam hal ini, media menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama sebagai fungsi informasi, yaitu menyampaikan berita dan fakta terkini. Lalu yang kedua sebagai fungsi pendidikan, yaitu sebagai agen sosialisasi dan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah fungsi hiburan. Di sini menyediakan berbagai hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sinetron dan konser. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Nah, di sini sebagai pengawasan pemerintah dari institusi publik dan kepentingan masyarakat luas. Lalu yang terakhir adalah mempengaruhi opini publik, yaitu membentuk sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat. Dalam praktik jurnalistik, terdapat 4 jenis tulisan yang sering kita temui, yaitu yang pertama adalah teks berita, yang kedua adalah teks feature, ketiga adalah teks opini, dan yang terakhir adalah teks editorial. Nah, yang pertama adalah teks berita. Nah, bagaimana karakteristiknya? Yang pertama dari struktur berita. Nah, di sini terdiri dari kepala berita, lalu ada isi berita, dan ekor berita. Nah, berita biasanya itu menggunakan piramida terbalik, di mana informasi paling penting itu diletakkan di awal gitu, dan memuat unsur 5W1H. Nah, gaya bahasanya ini objektif, formal, dan netral gitu. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi faktual yang akurat gitu, dan terpercaya, dan sudut pandangnya juga sering menggunakan orang ketiga, ya, tidak menonjolkan keberpihakan. Nah, yang kedua adalah text feature. Nah, text feature ini memiliki beberapa struktur. Nah, yaitu struktur pertama adalah kepala feature yang bersifat naratif. Lalu isinya juga mengembangkan cerita dari kepala beritanya tadi, dan penutupnya itu adalah menguatkan pesan. Gaya bahasanya lebih deskriptif dan hidup juga. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap suatu peristiwa. Nah, sudut pandangnya juga sering menggunakan orang pertama atau juga orang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah teks opini. Nah, teks opini ini memiliki struktur yang awalnya itu tesis. Tesis itu adalah pendapat pribadi penulis. Lalu yang kedua itu ada argumentasi, ya, berupa data-data juga dan serta argumen-argumen. Dan yang ketiga penutup yang berisi sebagai ajakan gitu atau solusi. Nah, gaya bahasanya itu tegas dan persuasif. Tujuannya itu untuk membentuk atau menggerakkan cara berpikir pembaca gitu terhadap suatu isu. Nah, sudut pandangnya itu subjektivitas, tetapi juga tetap didukung oleh data gitu agar memiliki kredibilitas. Keempat itu adalah teks editorial. Nah, teks editorial ini strukturnya itu awalnya ini dari pengantar isu dulu, tentang isu-isu yang sedang dibahas. Lalu yang kedua itu analisis yang mendalam mengenai tentang suatu isu. Lalu penutupnya itu berisi sikap resmi media. Bahasanya itu formal dan otoritatif gitu. Tujuannya itu untuk menyatakan sikap resmi media gitu terhadap suatu persoalan. Nah, sudut pandangnya itu institusional dan sering menggunakan kata kami gitu sebagai presentasi redaksi. Nah, dari jenis teks tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaannya itu terletak pada tujuannya, gaya bahasanya, dan sudut pandang. Berita itu kan tadi menyampaikan fakta secara akurat. Feature itu adalah memperdalam pemahaman melalui narasi agar lebih empati. Sedangkan opini itu menyampaikan pendapat penulis, dan editorial itu menyatakan sikap resmi media. Memahami perbedaan ini, kita dapat menjadi pembaca yang lebih kritis gitu dalam menerima informasi dari media massa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.